Halo, balik lagi di channel YouTube-nya Ram Garage. Hari ini saya mau mereview bak kopling manual untuk Jupiter Z atau Vega R maupun Vega R lama. Oke, seperti apa barangnya? Yuk, kita review bareng-bareng. Ini dia bak kopling manual Jupiter Z dari TDR Racing ya. Jadi ini saya beli seharga 690 ya. Ya 690-an kayaknya. Soalnya barangnya ini langka ya guys. Barangnya ini langka banget. Kemarin di toko online udah berapa toko ya? Udah hampir 10 toko saya kunjungin. Itu pas saya order mereka bilang barang habis. Seperti itu terus sampai terakhir kali saya dapat di harga 690. Sebenarnya ada yang murah yang 500-an cuman mereka kosong gitu. Makanya saya dapatnya yang harga 690. Nah, jadi satu box itu terdapat apa aja? Oke, saya sebutin ya. Yang pertama, itu kita dapat bak koplingnya. Bak kopling yang ada tempat ini, stud manualnya, stud tangannya ya. Ini bak koplingnya. Ini ori TDR ya. Nih bisa kita lihat. Finishingnya tuh rapih banget. Finishingnya udah nggak usah ditanya, ini rapi banget, persis kayak bak ori gitu ya, rapih. Dengan harga segini ini worth it banget sih gitu. Oke, jadi yang beda dari bak kopling manual ini, kalau bak kopling yang asli dari Vega R nya kan jalur olinya ada dua ya. Ini buat yang ke kruk as sama buat yang ngelumasin kampas kopling. Jadi jalur olinya di sini sama di sini. Tapi kalau bak kopling manual itu jalur olinya cuma satu, hanya untuk kruk as saja. Nah, jadi jalur pelumasan kampas koplingnya itu nggak ada. Udah jadi tempat untuk kopling tangannya, untuk stud kopling tangannya gitu. Selebihnya posisi-posisi lainnya masih sama, cuman beda apa corak-coraknya aja, beda warna juga. Sama ini tulisannya ada tulisan TDR-nya gitu aja. Ini tulisannya bos-bosan ya, bukan stiker, bukan apa. Oke, yang pertama dapat ini tadi. Yang kedua, kita dapat stud set komplit dari TDR. Nih studnya. Ini stud koplingnya. Jadi yang nanti diganti di rumah koplingnya itu kan, kalau originalnya studnya ini didorong dari sebelah kiri, dari cekrekan gigi sebelah kiri. Nah, nanti diganti sama yang model tarik. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, kita juga dapat ini. Ya, perlengkapannya lah. Ini ada bearing matahari, ring. Habis itu ada bearing bambu ya. Bearing bambu yang kayak gini nih. Buat tempat studnya yang di sini. Ini bearingnya. Kalau yang matahari ini buat stud yang di bawah koplingnya ini. Gitu. Nah, ini ada dudukan kabel koplingnya juga. Jadi udah benar-benar udah lengkap ya. Ini juga ada sealnya buat ini. Terus yang keempat, kita dapat kabel kopling. Ini kabel koplingnya kalau menurut orang-orang ini panjangnya ngepas banget sampai stang atasnya Vega lama maupun Jupiter ya. Ini ngepas banget. Jadi ini udah bisa dibilang PNP lah sama Vega lama atau Jupiter. Yang kelima, kita dapat handle-nya. Handle koplingnya. Nah, ini dia handle koplingnya. Kualitasnya standar Yamaha gitu ya. Bagus lah. Kalau yang kualitas biasa kelihatan bedanya ya. Ini kualitasnya bagus lah. Tergolong bagus. Oh ya, note aja, catatan aja nih ya. Untuk yang pakai Vega lama kan dudukan spionnya ada di saklato. Ini udah aman, langsung PNP. Cuman perlu coak itu aja. Batoknya Vega itu perlu dicoak untuk lubang ini, tuas koplingnya ini. Tapi untuk Jupiter, untuk pengguna Jupiter itu kan dudukan spionnya ada di stang ya, ada di stang kalau nggak salah ya. Nah, itu dudukan spionnya harus digerinda sampai jadi halus. Terus jangan pakai handle yang ini, beli handlenya itu, handle rem kiri punya Mio lah. Kan tuh ada dudukan spionnya tuh. Nah, pasang handle kiri remnya Mio itu. Jadi nanti dudukan spionnya langsung ada di atas ini gitu. Yang untuk di Jupiter aja sih yang nggak PNP, karena harus hilangin apa itu, dudukan spion aslinya, terus diganti sama handle-nya Mio gitu, handle remnya Mio gitu.
Oke, untuk kelengkapan yang didapat hanya itu aja, hanya 5 itu tadi. 1, 2, 3, 4, 5 ya, hanya 5 itu tadi. Sama ini ada kardus. Oh ya, untuk nanti saya bakal pasang bak kopling ini di motor Yamaha Vega R lama ya. Seal ya, seal-sealan. Oke, saya juga beli ini. Ini ada seal kruk as ya. Ini seal kruk as ini pentingnya. Jadi gini, saya mau jelasin sesuatu nih untuk yang pasang bak kopling ini. Ya. Seal kruk as ini sangat penting ya. Seal ini sangat penting, sekali lagi saya ulangin, seal ini sangat penting. Kalau nggak dipasang, nanti kruk as dan pistonnya bisa jebol, bisa rusak, oblak, udah. Kenapa bisa begitu? Karena ini jalur oli. Jadi jalur oli ini kalau nggak dipasangin seal, nanti olinya itu nggak sampai ke kruk as, nggak sampai ke piston. Terutama yang pistonnya itu disemprotin sama itu ya, nozzle ya. Yang disemprot sama nozzle oli itu di varian 5TP apa ya? Ya 5TP, mesin 5TP Jupiter ya. Itu disemprotin sama oli kan. Nah, kalau sampai ini nggak dipasang ya, nanti oli itu keluar di sini. Jadi oli dari pompa oli naik, terus keluar di sini aja gitu, nggak sampai ke kruk as. Ujung-ujungnya apa? Kruk asnya nggak terlumasi, pistonnya nggak terlumasi. Akhirnya yang terjadi apa? Jebol semua. Ini seal vital ya. Ini seal vital ya. Ya, perhatikan ya, ini seal vital ya guys. Kalau pas bak orinya itu ada 2, sealnya sama kayak gini dua-duanya. Jadi ini bisa dipindah ke sini, ini bisa dipindah ke sini ya. Itu dua-duanya wajib kepasang, itu vital. Pokoknya seal yang ada di sini itu vital banget untuk keawetan motor ya. Cara pasangnya bagaimana bang? Oke. Nah ini yang untuk cara pasang ini masih banyak yang ini ya, apa ya, banyak pro dan kontranya ya. Ada yang bilang masangnya gini, bagian pernya di sini ngadep ke sini, ngadap ke kruk as. Ada yang bilang gitu. Ada juga yang bilang bagian pernya ngadap ke sana, ke jalur oli. Nah untuk yang pengikut yang bilang pernya ngadep ke kruk as, itu logikanya gini, mereka bilangnya bahaya kalau pernya ngadep ke sana, nanti kalau pernya lepas bisa masuk buntu jalur oli. Kalau sini kan pernya lepas langsung nyantel di kruk asnya, di as kruk as gitu kan. Nah tapi saya nggak ikutin yang begini ya guys, yang ini salah ternyata. Saya ada alasan yang lebih masuk kenapa masangnya begini gitu ya. Jadi gini, dan orinya pabrik tuh kayaknya gini, orinya pabrik tuh begini masangnya. Jadi yang bener gini ya. Kenapa saya bilang yang bener gini? Karena pas kita pasang begini, itu per ini kemungkinan lepasnya kecil banget gitu, dan kemungkinan buntunya juga kecil karena ini per gede kan. Nah kalian lihat ini, nah nih, ini kan ada rongganya ya, ada rongga ya kan. Nah kalau kita pasangnya ini jalur oli, anggap aja ini jalur oli, ini kruk as nih gini. Nah kalau kita pasangnya gini, yang pernya ini menghadap ke dalam jalur oli, itu benar guys. Kenapa? Nanti tekanan oli itu dorong rongga-rongga sini, sehingga diameter yang dalam ini, diameter karet yang dalam ini makin nyempit guys. Jadi oli itu pas kruk asnya muter atau apa nggak bocor gitu. Kalau kita pasangnya gini, ini logika aja ya, kalau kita pasangnya gini, kena tekanan dari sini, tekanannya malah mendorong sela-sela antara kruk as sama karet ini, akhirnya bocor gitu. Jadi logika yang paling masuk ke saya tuh yang ini, yang seal ini, yang per ini menghadap ke jalur oli. Ini yang bener ya. Jadi pas ada tekanan oli, tekanannya ini nekan rongga sini, akhirnya rongga celah-celah antara karet sama kruk asnya itu nggak gampang mangap lah gitu. Jadi yang bener gini ya, untuk pemasangan yang bener gini ya, yang bener gini. Kalau misal seal ini masih bagus saat kalian mau pasang bak kopling manual ini, itu tinggal dipindahin aja dari bak kopling yang lama, pindahin satu ke sini, udah cukup. Sama seal ini jangan lupa, nih seal engkol ini jangan lupa dipasang, seal kickstarter ya, soalnya biar nggak bocor gitu. Udah sih kalau seal itu aja. Sama ini ada yang dipindahin ya, kayak tutup
dipstick oli. Terus bos-bosan ini ada bos-bosan di sini 2, itu juga harus dipindahin. Nah, oh iya, saya mau edukasi lagi. Kalau untuk yang beli bak kopling merek Yamaha ya, atau yang bak kopling KW lah bahasanya lah ya, yang tulisannya Yamaha, itu ada sedikit catatan. Catatannya di mana tuh bang? Nah di sini. Jadi kadang-kadang yang saya temuin di YouTube itu bos-bosannya kurang dalam. Jadi bos-bosannya itu terlalu nonjol. Pas dipasang ke mesinnya nggak rapet gitu. Nah itu. Jadi solusinya adalah kalau yang pakai bak kopling KW itu yang Yamaha itu, bos-bosannya yang dipotong, dipapas sedikit, 1 milian lah, dua-duanya atas bawah. Itu ada sih, tapi mending dicoba dulu di motornya. Caranya pasang bos-bosannya tanpa packing ya, terus di tes. Pas dipasang ke mesinnya dia masih longgar nggak, ada celahnya nggak, bisa goyang nggak gitu. Kalau bisa goyang udah pasti bos-bosannya. Ada lagi juga ini, tonjokan ini nih. Ini kalau nggak salah tonjokan persneling nih. Nah ini itu kalau di yang Yamaha itu, yang mereknya Yamaha itu kadang-kadang tonjolannya ini kepanjangan gitu, jadi perlu digerinda juga. Tapi balik lagi dites dulu. Tesnya gini, kalau yang ini jangan dipasang bos-bosan, jangan dipasangin packing, udah tes dulu. Kalau dia nempel sempurna aman, tapi kalau dia ada celah pas dipasang terus bisa goyang-goyang oblak gitu, nah itu berarti ini juga nonjol gitu loh. Udah pokoknya kalau yang Yamaha catatannya itu aja. Memang yang Yamaha lebih murah, tapi cetakannya kadang-kadang ada yang salah gitu di bos-bosan sama di tonjokan ininya. Tapi bagus juga kok yang Yamaha itu. Udah standar lah buat dipakai harian gitu. Cuman saya lagi kepengen aja gitu beli yang TDR ini. Gitu. Udah itu aja dari saya, catatan-catatan yang perlu saat mau pasang kopling manual ya di motor Vega R lama, Krypton, Jupiter Z, Vega R New ya. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.